I see that these things is really excited because we in this world, how many of us get disappointed. Jadi saya lihat bahwa dalam kehidupan kita dalam dunia ini banyak orang, most of us, especially young people, get disappointed. Betul? Oke, dan saya mau tanya, pernah kecewa? Pernah. Oke, saya mau tanya lagi. Pernah kecewa? Pernah. Oke, menarik. Kalau pernah kecewa, apa yang lu bikin? Onda? Cari kesenangan di luar. Oke, cari kesenangan di luar. Ya, sonep apa ya, jangan ketawa. Pasti kita juga pasti begitu ya. Saya juga biasa, oke, kalau begitu saya jalan ke pantai atau apa. Kalau rasa kecewa, apa yang Kalau saya tidur. Tidur. tidur? Oke, kasih tepuk tangan. Kalau kecewa, apa yang lu bikin? Tetap positive thinking saya. Oke, tetap positive thinking, kasih tepuk tangan. Oke, satu lagi yang di sebelah sana. Kalau kecewa, apa yang lu bikin? Cerita di kawan dong. Oke, cerita di kawan. Oke, kasih tepuk tangan. Jadi kita pasti punya banyak cara, metode kalau kita, when we get disappointed, we have many different ways to, express. Jadi kalau kita kecewa, pasti kita punya banyak cara untuk mengekspresikan itu. Baik ada yang tidur, baik ada yang positive thinking, baik ada yang cari kesenangan di luar, dan seterusnya. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar, we would like to learn what to do when you have lost hope. Sama-sama katakan, what to do when you lost hope. Jadi kalau lu hilang harapan, atau dengan kata lain, kalau lu kecewa, apa yang lu bikin? Nah, kita mau belajar sama-sama. We want to learn. First of all, we would like to know what condition can make us lose hope or be disappointed. Jadi kita mau lihat dulu kondisi apa saja yang buat kita bisa kecewa, buat betong bisa putus asa, buat betong bisa hilang harapan. Apa sih? Nah, seperti yang saya bilang tadi, we live in the world filled with people who have lost hope, or in other words, get disappointed. Jadi di dunia ini pasti siapa pernah kecewa. I observe, beta perhatikan tadi teman-teman, banyak dari kita, dan jawaban dari beberapa orang itu membuat beta ambil kesimpulan bahwa kotong pasti kecewa, ya. Nah, hal-hal apa? Nah, mungkin yang beta coba pikirkan dan berdasarkan beta pengalaman, mungkin karena ada masalah dengan pacar lah, masalah dengan teman, atau masalah dalam keluarga, you have a family matter, or even you fall in sin, atau jatuh dalam dosa. Or maybe people around you look down on you. Jadi mungkin orang-orang di sekeliling teman-teman sontoe, atau dengan kata lain dong sonde apa ya di pembahasa, mungkin anggap remeh. Akhirnya kotong kecewa. Mungkin maybe in your family, your parents doesn't give attention or give a care for you, enough for you. Jadi mungkin dalam keluarga saudara, orang tua saudara tidak berikan perhatian yang begitu, akhirnya finally you get disappointed. Or even the worst things, or sadly in the church as well.
Sometimes people come to the church, they sing, they praise and worship, they kind of, excited, but in his or her heart, there's something that he tried to, hide, disappointment. Jadi mungkin ada yang datang di gereja, wah, lompat kiri kanan, itu tidak salah saudara. Tapi dalam hatinya ada kekecewaan, ada hilang harapan. Betul? Betul atau betul? Betul atau betul? Oke. Tapi ada berita baiknya teman-teman, bahwa tidak peduli apapun kondisi kita, mungkin kita kecewa, kita jatuh, kita ada broken heart, patah hati dan seterusnya. Tapi dengar baik, listen to me. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amen. Bilang di kiri kanan, God never leaves you alone. Whatever our situation, I say it again, God never leave us alone. Amen. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya senang tadi juga lagu yang tadi Tuhan pikirkan, aduh itu dalam sekali. Mungkin kita kadang-kadang, mungkin kita di dalam keluarga contohnya. Kalau saya seperti saya, keluarga cukup besar dan saya paling bungsu dan ada 9 bersaudara, tapi 3 meninggal dan sisanya 6. Tapi kadang-kadang orang tua dengan banyak anak seperti itu, mungkin dia tidak terlalu perhatikan, sontoy yang ini satu. Nah ketong aduh kasihan, betapa malang nasibku. Sama kayak Kak John Dede biasa menyanyi ya. Aduh rasanya kasihan, rasanya kecewa. Tapi dengar baik bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan pikirkan tentang kita karena kita berharga, karena Dia mengasihi kita. Amen. Mari kita belajar dari ada 2 kisah dalam Alkitab yang bagaimana mereka bisa mengalahkan kasih kalah rasa kecewa ya. Nah, yang pertama Ayub, Job. Bilang sama-sama Job. Job itu pekerjaan, tapi Job itu Ayub ya. Kita belajar sama-sama. Nah, kalau kita lihat Ayub, dalam satu hari, in the one day, Ayub bisa kehilangan. Dia tuh terkenal dengan kaya ya. Kalau kita baca, nanti saya rekomendasi, I recommended you to, when you get home, you read this story. Jadi saya rekomendasi teman-teman waktu pulang, teman-teman bisa baca ini. Nah, Ayub ini satu orang yang kaya, dia itu orang yang saleh, dia yang orang takut akan Tuhan, dan dalam zamannya dia luar biasa. Tidak ada sesuatu yang salah. Bahkan kalau kita baca nanti anak-anaknya, kalau mereka buat pesta dan setelah buat pesta dia akan buat pengudusan mereka atau buat berdoa kepada Tuhan supaya kuduskan mereka, supaya mungkin dalam pesta atau apa mereka bikin salah, supaya mereka tidak dihukum Tuhan, dengan kata lain begitu. Nah, tapi dalam satu hari, in just one day, Job lost everything he had from his family, possession, and health. His entire body was covered with festering boils. He only had a wife and friends, but unfortunately, the people closest to him were unwilling to be close to him. Jadi ini menyedihkan sekali. Dalam satu hari dia kehilangan semua harta benda, dia kehilangan semua apa yang dia punya. Bahkan yang lebih mengerikan, ada sakit borok di dia punya tubuh. Betapa menyedihkan sekali. Mungkin kita dalam kehidupan kita kehilangan teman lah. Mungkin dalam tanda petik kehilangan orang yang kita kasihi. Mungkin kita kehilangan banyak hal yang kita rasa itu paling berharga. Dan kita akhirnya kecewa. Bahkan kisah Ayub ini, orang yang terdekat, dia punya anak, beberapa orang itu meninggal. Itu kehilangan luar biasa. Hanya sisa apa? Dia punya istri,
Dan dia punya teman 3 orang. Tapi dia punya teman 3 orang karena dia susah sakit, dong son deka-deka lah. Susah sakit, dong jauh-jauh. Bahkan dia istri bilang apa? Kalau tong baca nanti dia istri bilang, Ayub, lu kutuk Tuhan kok lu susah sakit begini, ini lu masih kasih tinggal begitulah ini. Tapi Ayub jawab apa? What Job replied his wife. Dan kalau dia bahasa Kupang, weh perempuan gila. Lu jangan hanya mau terima hal yang baik sah. Malu juga mesti terima hal yang son baik juga. Oke? Nah kadang-kadang kotong dalam pengiringan kotong akan Tuhan kotong kehilangan banyak hal, kotong kehilangan persahabatan, kotong kehilangan hal-hal yang kotong pikir itu paling berharga dalam kotong hidup. Dan bahkan ada teman-teman, sahabat yang paling dekat mungkin bisa gosip sana sini, dengar kesana itu satu tuh, dia begini. Itu bikin betong tambah, tak cek ke leher, toh? Betul kok betul. Nah itu kondisi-kondisi yang dialami dan itu yang terjadi juga pada zaman Ayub. Dan saya percaya anak-anak muda hari-hari ini kita tidak bisa hindari itu. Itu yang terjadi. Tapi berita baiknya tidak sampai di situ, saudara. Sekali lagi, kita berharga di mata Tuhan. Amen. Katakan kamu berharga di mata Tuhan. Katakan di orang samping kiri kanan, kamu berharga di mata Tuhan. Nah Ayub lagi, kalau kita lihat lagi, dia karena dia punya istri dan dia punya teman-teman sonetoesan dia, pasti dia rasa terbuang, dia rasa apa? Kondisi yang buat dia rasa frustasi, seperti hilang harapan. Tapi satu yang menarik yang kotong mau belajar dari Ayub, memang dia dalam tanda petik ya salah juga, akhirnya dia kayak apa? Menyalahkan Tuhan dalam artian. Tapi beta lihat ini kondisi di mana sebenarnya dia curhat dengan Tuhan ya. Nanti ketong belajar berikut, ketong akan belajar itu. Yang kedua lagi, kita mau belajar dari yang kedua itu perempuan yang sakit pendarahan ya. The bleeding woman. Yeah, I would like us we read together. Beta mau ketong baca sama-sama dalam bahasa Inggris. Beta minta mungkin sebelum baca sama beta mau minta 1-2 orang. Siapa yang bisa baca ayat 25 dulu? Yang dalam bahasa Inggris ya. Can anyone read properly in English? Bisa 1 orang? 1 orang bisa baca? Ada? Oke. Silakan. Mark 5 verse 25. The woman in the crowd had suffered for 12 years with constant bleeding. Oke, beta minta Kak Edu nanti baca ya. Baca itu beta baca di bahasa Kupang. Kak Edu tolong baca bahasa Inggris, beta baca bahasa Kupang. Oke. Di itu orang banyak dong, tengah-tengah ada satu perempuan yang dia datang bulan, so dia berhenti betul, 12 tahun. Lanjut Kak Edu. She had suffered a great deal from many doctors, and over the years she had spent everything she had to pay them, but she had gotten no better. In fact, she had gotten worse. Dia suka si habis dia pundoi dengan harta dong, kau pakai bayar dokter dong. So dia ada yang bisa bikin baik dia, ma dia penyakit itu foe terus. She had heard about Jesus, so she came up behind him through the crowd and touched his robe. For this she told to herself, if I can just touch his robe, I will be healed. Immediately, the bleeding stopped and she could feel in her body that she had been healed of her tribal condition. Itu perempuan sudah dengar banyak soal Yesus. Jadi dia baseti di orang banyak dong, orang banyak tuh kau mau datang deka-deka sang Yesus dari dia pun belakang. Dia ada pikir di dalam dia pun hati bilang, asal beta bisa raba Yesus pun baju sah, pasti beta baik.
Waktu dia sonto Yesus membaju ju, takuju sa dia pengundara los tu berhenti memang. Dia rasa dia subaya betul. Terus? Jesus realized at once that healing power had gone out from him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my robe?" His disciples said to him, "Look at this crowd pressing around you. How can you ask, 'Who touched me?'" Pas itu waktu ju Yesus rasa ada tenaga yang keluar dari dia badan. Ju dia balik belakang kok lihat itu orang banyak dong. As dia tanya bilang, "Bosong siapa yang sonto beta pembaju Dia pun anak buah dong menyau bilang, "Papa lihat sendiri sa, kok orang begini banyak dong baseti satu dengan lain." Nah, as papa tanya bilang, "Siapa yang sonto beta pembaju?" But she kept on looking around to see who had done it. Then the frightened woman, troubled at the realization of what had happened to her, came and fell to her knees in front of him and told him what she had done. Ma Yesus main lihat keliling kok mau cari tahu siapa yang tadi ada sonto dia. Dengar Yesus tanya begitu jo, itu perempuan su takut mau mati. As dia tikam lutut di Yesus pemuka kok mengaku semua bilang, "Papa, beta yang tadi sonto papa pembaju." Oke, terakhir. And he said to her, "Daughter, your faith has made you well. God in peace, your suffering is over." Ma Yesus minta maaf, perempuan 34, sorry, sabar ya. Itu ada kesalahan di situ. Oke. Sabar sebentar ya. Itu ada salah di situ. 34 ya. 34. Oke. Oke, yang terakhir, Yesus menyausan dia bilang, "Tagal mama percaya betul-betul sang beta, andia kau mama subai. Sekarang mama pulang rumah dengan hati tenang sudah. Dan mama pun susah su abis." Bilang kiri kanan, "Lu pun susah su abis tagal Yesus." Okay, so we can, this story is interesting and in other words also it's a sad sadly story because you can imagine the woman bleeding about 12 years. Jadi mungkin kita bisa bayangkan ini cerita menarik tapi cerita juga menyedihkan tapi mengharukan karena imannya. Bisa bayangkan 12 tahun dia pendarahan. Nah, minta maaf. Teman-teman bisa bayangkan, you can imagine, secara khusus teman-teman yang perempuan, minta maaf ya. Kalau teman-teman datang bulan selama 12 tahun, itu dia perasa karena mana. Teman-teman bisa bayangkan, yang laki-laki diam-diam karena ketong sentau itu toh. Tapi teman-teman yang perempuan pasti tahu, ada yang macam-macam kalau datang bulan pasti nanti kepala sakit begini begitu macam-macam dan you can imagine bagaimana ini perempuan ini ibu ini dia alami begitu penderitaan yang luar biasa dan dikatakan juga dia datang dari dokter satu ke dokter yang lain. Dia pun uang dong habis semua, dia pun doi habis pakai pi dokter. Dia harap waktu pi dokter satu pasti disembunyi. Pigi begini doi habis mason sembuh-sembuh. Dia pi dokter satu harap sembuh. Ternyata sama sah. Nah, apa yang ketong bisa belajar? What can we learn from this story? Maybe you have a problem that you
come to your friend, oh friend, I have problem, this, and your friends, can't help you. Jadi mungkin lu datang lu pun sahabat, lu harap dia bisa bantu lu kalau lu ada masalah, tapi datang dia son perhatikan, dia son toy, dia son bisa bantu. Kotong kecewa. Nah sama dengan ini perempuan, mungkin kotong ada masalah apa, atau kotong ada masalah di keluarga, kotong datang mungkin sharing di orang, tapi orang son bisa bantu. Atau masalah apa? Atau masalah dalam studi. Kotong mau sekolah tapi ya maklum kotong punya keuangan kurang, tapi kotong mau minta tolong di sana, tapi son ada bantuan. Dan itu situasi kondisi. That's the condition that sometimes make us disappointed, get disappointed. Okay? Nah, saya catat, saya lihat dari cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan ini, dia ada beberapa masalah. Yang pertama, dia punya masalah sakit penyakit, artinya masalah secara fisik. Oke? Secara fisik. Yang kedua, the second one, she had a emotional problem. Jadi dia punya masalah emosi. Kenapa masalah emosi? Karena apa? Tadi seperti yang saya kasih contoh tadi. Dia frustrasi karena dia datang ke satu dokter, dia harap bisa sembuh, tapi ternyata sonde. Akhirnya dia frustrasi, dia terganggu, dia punya emosi. Dia hilang harapan, dia putus asa. Berapa banyak dari kita yang kadang-kadang alami masalah-masalah dalam kehidupan kita, masalah sebagai anak muda, dan kita frustrasi. Bisa angkat tangan? Bisa angkat tangan? Berapa banyak dari kita? Angkat tangan saja teman-teman. Kita jujur, saya banyak kali frustrasi. Saya banyak kali frustrasi. Ada yang frustrasi karena apa? Jatuh dalam dosa, ada kebiasaan buruk tertentu yang dia sebenarnya beta nih mau mah. Ini dia main apa bikin beta kok sampai beta akhirnya jatuh leh. Akhirnya kotong kecewa, kotong frustrasi. Mungkin ada yang coba-coba dong mulai bangun hubungan. Di sana tuh kawan sana ada pengharim, ada nona, jadi beta cuma coba. Terus dia coba-coba bangun hubungan, ternyata belum bisa, dia kas kecewa itu nona. Nah akhirnya, atau itu nona kas kecewa dia, kas putus dia patah hati, kasihan. Atau sebaliknya, ini harim satu, dia pikir di dia pun teman dong ada pacar, jadi kalau beta ada pacar nih kayaknya sana gaul. Jadi beta coba-coba sah. Ternyata begini, ini nyong kas putus. Patah hati semua, kasihan toh? Nah itu masalah-masalah seperti itu. Akhirnya ketemu punya emosi terganggu. Sebagai orang muda ketemu emosi terganggu. Apalagi masalah yang berikut yang dialami perempuan ini, spiritual problem, masalah rohani yang tadi beta suka contoh. Kotong terikat, kotong mau doa nih, mau saat duka, beta rindu, mah, kasihan beta, coba-coba mah belum. Tapi satu yang beta mau bilang di samping kiri kanan, son boleh menyerah. Okay? Don't give up. Say, don't give up. Atau hal yang berikut juga yang beta temukan, masalah sosial. Nah kalau kotong baca nanti mungkin bisa pulang di rumah, we can read from Leviticus Imamat 15, itu tentang mengatur tentang aturan kalau orang yang pendarahan atau yang datang bulan, nanti kalau dong sonto kursi, orang lain yang sonto di situ nanti sonde akhirnya jadi berdosa. Itu aturan Yahudi ya, aturan Tuhan, hukum Taurat. Jadi kalau ini ada perempuan yang pendarahan dan dia
mungkin mau ambil makan kok ambil piring pakai makan, nanti orang suruh sonto itu piring, itu berdosa juga, sone suci lah. Jadi ini masalah sosial. Jadi orang mau dekat, ini perempuan pun sone bisa. Sama kayak potong corona sekarang, toh siapa pi dekat-dekat, corona lebih dekat. Ya seperti itu. Jadi dia punya masalah sosial, orang sone mau dekat-dekat dan dia, ya mungkin ketong alami dalam potong hidup. Apa potong teman dengan potong pun teman. Mata kuju kotong ada mungkin bikin salah sedikit, dong mulai jauh, dong mau dekat-dekat lah. Akhirnya masalah apa? Masalah sosial yang kotong alami juga. Kalau pas ada baik tuh, sama ke apa? Ada gula tuh semut maka rubuh. Maka kalau gula sudah ada, semut tuh hilang semua. Nah kadang-kadang kotong alami, kalau pas ada baik-baik, pas ada yang kos-kos dong atau yang dapat uang dari kiriman, kos tuh penuh deh orang, makan minum enak, pas ini ada masalah, son ada uang, son ada yang bantu, ya mungkin bisa rasa begitu. Contohnya kira-kira begitu. Jadi ada masalah sosial juga akhirnya, atau ya banyak hal teman-teman bisa lihat masalah-masalah orang-orang muda yang dialami ya. Tapi satu yang kita mau bilang bahwa apapun situasi kondisi kita, whatever our situation is, God always receive us when we come to God. Amen. Jadi situasi kondisi seperti apapun kita, mau hancur, mau broken heart, mau apapun, dengar baik, listen to me. God always receive us when we come to Jesus, we come to God. Amen. Jadi Tuhan tidak pernah menolak kita, Tuhan terima kita apapun situasi kita. Mari kita sama-sama mau belajar what to do dengan situasi ini. Kalau kita ada dalam situasi yang tadi saya sudah sampaikan, apa yang what to do? Lu mesti bikin apa? The first one, trust in the Lord. Say it again one more time. Trust in the Lord. Percaya sama Tuhan. So in English, for the word for percaya in English, they have at least 2 words. Ada dua kata dalam bahasa Inggris yang dipakai. One is believe and one is trust. So there is difference between trust and belief. If we say believe, which is believe, beta percaya begitu, beta percaya. But if they use trust, kalau pakai kata trust, artinya ini lebih dalam ya. Ini sesuatu kepercayaan yang betul-betul bukan hanya omong di mulut tapi bikin lain. Ini kalau pakai kata trust artinya percaya yang betul-betul sungguh-sungguh. Mau angin ribut kok, mau rasa apa, mau situasi kemana, mau badai, tetap percaya. Jadi trust in the Lord artinya percaya yang sungguh-sungguh. Katakan percaya yang sungguh-sungguh. Trust in the Lord. Let's read Proverbs 3 verse 5 to 6. Ada satu orang yang bisa baca? Is there anyone would like to read for us? All right, okay. Oke, di Proverbs 3, 5 and 6. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your path. Ya, berikut. Next. 7 and 8. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord. Depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Ya, dalam bahasa Indonesia. Thank you, Miss Ria. Dalam bahasa
Indonesia dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Jangan menganggap dirimu lebih pandai daripada yang sebenarnya. Taatilah Tuhan dan jauhilah yang jahat. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Jadi ini versi Bimka ya, mungkin yang kita biasa dengar versi terjemahan baru. Tapi di sini kita bisa lihat percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap hati. Artinya bahwa mungkin kita sudah ikut Tuhan sudah sekian lama. Mungkin kita sudah alami banyak hal yang luar biasa, tapi Tuhan mau bilang bahwa percaya yang sungguh-sungguh. Percaya yang betul-betul. Jangan ketong sandar di ketong punya apa, ketong pengertian, atau ketong sandar di pengalaman ketong masa lalu. Jadi satu yang beta mau bilang begini, ikut Tuhan, Tuhan siapkan setiap hari dengan sesuatu yang baru setiap hari. Jangan ketong pakai ketong pengalaman rohani yang lalu untuk hadapi masalah hari ini. Oke? Bilang di kiri kanan, jangan pakai lu pengalaman rohani kemarin, pakai ini hari. Bilang di kiri kanan, teman-teman. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa kalau Tuhan tolong kita di waktu lalu, Tuhan juga masih tolong kita di waktu sekarang. Kalau Tuhan memulihkan kita waktu lalu, Tuhan akan memulihkan kita waktu sekarang juga. Amin. Jadi jangan berkecil hati, jangan ragu dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kalau kita alami kekecewaan, kalau kita alami hilang harapan, percayalah, trust in the Lord. Percayalah kepada Tuhan karena Dia akan memulihkan kita. Kita yang perlu datang kepada Dia, percaya sungguh-sungguh. Amin. Menarik juga yang berikut, kalimat yang berikut. In all your ways acknowledge Him. Nah ini penting. Percaya artinya dalam segala yang kotong lakukan tuh kotong tanya Tuhan. Jangan angka diri, beta tahu ini jadi beta bikin sah. Oke? Tapi kotong perlu percaya, artinya kotong jadikan Tuhan sebagai Tuhan, berarti Dia yang pimpin botong hidup. Jangan botong rasa botong bisa sendiri. Nah dalam Markus 5 ayat 27a, beta lihat di situ ini perempuan, she had heard about Jesus. Artinya bahwa dia dengar tentang Yesus dan dia percaya karena tadi tolong lihat yang sebelumnya dia dari dokter satu ke dokter yang lain, dia berharap tapi dia hilang harapan. Dia berharap tapi dia kecewa. Tapi ini kali dia sudah dengar tentang Yesus bahwa Yesus bisa menyembuhkan dan dia taruh dia pun percaya, dia trust in Jesus. Amen. Jadi kotong mungkin situasi kondisi kotong su coba beta su bergumul ini beta su jatuh dengan dosa beta su jatuh dengan kebiasaan buruk besok bisa. Sekarang percaya sungguh-sungguh. Amen. Percaya betul-betul. Jangan menyerah bahwa Tuhan sanggup pulihkan. Mari kita baca sama-sama pernyataan ini sama-sama. Trust in the Lord means I put my trust in God's plan for me. One more time. Trust in the Lord means I put my trust in God's plan for me. Jadi kalau kita percaya artinya kita taruh harapan, beta pun percaya, beta pun harapan hanya di Tuhan pun rencana yang Tuhan ada buat kasih beta. Nah Yeremia 29 ayat 11 katakan, for I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope. Oh ini ada keliru juga di situ. Yeremia 29 ayat 11 bahwa Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai Ira, mengenai siapa lagi? Mengenai Kifli, mengenai kita semua. Amen. Rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan yang untuk memberi hari depan yang penuh harapan. So guys, trust
trust in the Lord. So say to your friends, trust in the Lord. Remember. All right, the second thing that we can do, what to do? Pour out your heart to God. Curhat. Lebih gampang itu curhat. Coba kotong say it in English one more time together. Pour out your heart to God. Jadi curhat ya. Curahkan isi hatimu. Mari kita baca Mazmur 62 ayat 8. Dikatakan, "Oh my people, trust in Him at all times. Pour out your heart to Him, for God is our refuge." Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Jadi kita belajar, we can learn from David. Daud adalah orang-orang Tuhan panggil dia sebagai orang muda dan dia punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Dan walaupun Tuhan pakai dia secara luar biasa bahkan jadi raja, tapi dia datang di Tuhan, dia curhat di Tuhan. Kalau ada masalah tuh pas dia curhat. Coba teman-teman nanti pulang bisa baca Mazmur atau baca raja-raja, kisah bagaimana Daud atau Samuel. Di kitab Samuel itu teman-teman bisa lihat bagaimana Daud ketika dia hadapi musuh, dia curhat dengan Tuhan. Tuhan, ini musuh dong suka keliling beta mesti bikin karmana ini. Tuhan, ini Saul suka jar beta, ini beta mesti bikin karmana. Saul hampir bunuh dia beberapa kali, tapi dia karena dia tanya Tuhan, dia punya responnya. Akhirnya dia lepaskan Saul. Dia tetap hormat kepada Saul walaupun Saul berbuat salah. Tapi dia tidak mau raba orang yang diurapi Tuhan. Dia tidak mau jama orang yang diurapi Tuhan. Artinya dalam persoalan kita mari kita datang kepada Tuhan. Kita curhat dengan Tuhan supaya kita tahu respon kita itu seperti apa. Baik, memang baik. It's good. Our response, if we got disappointed, we go to church, or we go to the beach, or we sleep, or whatever we do. It's good. Or even we share with our mentor or our pastor or whatever. It's good. But the first thing, you need to pour out your heart to the Lord, because when we say God is a living God, it means that God can hear your burdens. God can hear what you feel. Jadi kalau kita bilang kita mau curahkan hati kepada kalau kita lagi kecewa atau kita dalam masalah, mungkin kita baik juga ya, kita ke pantai atau kita tidur atau kita bahkan sharing dengan mentor kita, sharing dengan pemimpin kita, sharing dengan pendeta kita. Baik, itu baik sekali. Tapi Alkitab mau ajar kita bahwa ketika kita ada dalam kecewa, ada dalam depresi, ada dalam masalah, kita curhat dahulu kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita bilang Tuhan itu Tuhan yang hidup toh. Artinya kalau kita bilang kita percaya bahwa dia Tuhan yang hidup, pasti dia bisa mengerti apa yang kita rasakan. Curhat dengan Tuhan. Oke? Kita belajar dari Daud tadi toh, curhat dengan Tuhan. Sama kayak Ayub tadi. Like Job. Dia curhat di Tuhan. Dia marah. Malah kalau kita baca di pasal yang kelima dari Ayub, itu dia mulai kutuk dia punya hari kelahiran. Bayangkan itu karena saking situasi kondisi kecewa, dia kutuk dia punya hari kelahiran. Dia bilang, aduh lah bae beta usah lahir sah. Mungkin dalam situasi kecewa, kadang-kadang kotong jengkel, kotong emosi. Mari kotong datang di Tuhan. Tuhan, ini beta begini, beta ada begini. Datang curhat di Tuhan. Amin. Setelah itu baru teman-teman datang ke pemimpin, teman-teman datang kepada orang-orang yang rohani untuk didoakan supaya firman Tuhan apa? Kalau kita mengaku dosa, saling mengaku dosa dan berdoa kita sembuh. Itu yang paling penting. Kita sebagai anak muda mesti beda. Oke? Itu penting sekali. Oke, mari kita sama-sama baca ini pernyataan. God is the most trusted place for the outpouring of the heart. Sama-sama lagi once again. God is the most trusted place for the outpouring of the heart. Artinya apa? Tuhan tuh tempat yang paling terpercaya. Nah, kotong kadang-kadang tadi ada yang kecewa
dia cerita dari kawan atau cerita ini mah bocor mulut, akhirnya tambah kecewa lah. Tapi kita belajar bahwa Tuhan itu tempat yang paling aman, tempat yang paling terpercaya untuk kita bisa curahkan ke pung isi hati. Amen. Bilang di kiri kanan, curhat dan Tuhan. Oh, jangan lupa. Oke, Filipi, ya, kita cepat. Filipi 4 ayat 6 katakan, don't worry about anything, instead pray about everything. Tell God what you need and thank Him for all He has done. Kalau bosong dapat susah nah, bosong jangan khawatir satu apa ju, mas sambayang kau minta Tuhan Allah tolong sang bosong dalam semua hal. Dan semua yang bosong minta tuh nah jangan lupa angka hati kau minta terima kasih sang Dia. Then you will experience God's peace which exceeds anything we can understand. His peace will guard your hearts and mind as you live in Christ Jesus. Kalau bosong bikin begitu, nanti Tuhan bikin bosong pun hati jadi tenang. Memang manusia sonde bisa mengerti betul-betul hati yang tenang yang kotong dapat dari Tuhan. Matagal bosong percaya sang Yesus Kristus, Tuhan kasih tenang bosong pun hati. Mau jaga kau bosong pun hati dan bosong pun pikiran jangan kacau. Jadi kalau pikiran kacau datang di Tuhan, curhat di Tuhan. Oke? Hal yang ketiga, yang terakhir, sama-sama baca, bisa sama-sama baca bahasa Inggrisnya. Sekali lagi, take a step of faith. Ambil langkah iman. Sama kayak itu perempuan toh. Jadi dia percaya dalam hati ini kalau beta jama Tuhan Yesus pun baju pasti beta sembuh. Artinya bahwa langkah yang radikal. Langkah yang radikal. Mungkin kotong bilang aduh beta jatuh, beta terikat ini, beta kecewa, beta patah hati, beta bisa lah. Tapi kotong yang mesti putus, kotong yang mesti ambil langkah iman. Soalnya beta mau pulih karena Tuhan bisa pulihkan beta. Beta mau beta pulih betul-betul karena Tuhan yang sanggup pulihkan beta hidup. Ambil radikal iman. Langkah iman yang radikal. Sama kayak itu perempuan toh. Orang ada banyak-banyak arumun situ. Dia son malu-malu. Pokoknya dia dalam hati dia percaya bahwa kalau beta jama pasti bisa sembuh. Nah, ambil langkah iman, datang di Tuhan. Ya, itu tadi Markus 5 ayat 27 ya. Mari kita sama-sama baca yang pernyataan ini. 1, 2, 3. The step of faith I take today for touching the robe of Jesus will determine the breakthrough occur in my life. Jadi langkah iman yang kotong ambil ini hari itu akan menentukan langkah iman hari ini untuk menyentuh jubah Yesus, maka menentukan terobosan yang terjadi dalam hidup saya. Artinya bahwa menjama atau ya menjama jubah Yesus artinya bahwa kotong datang di Tuhan. Pokoknya kotong Tuhan, intinya begini, radikalnya begini. Tuhan kalau Tuhan son tolong beta pokoknya mesti datang di Tuhan. Pokoknya Tuhan mau tolong kau sonde beta tetap datang Tuhan. Beta tetap cinta Tuhan, beta tetap mengasihi Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun beta dikecewakan, apapun situasinya beta tetap cinta Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak dan Abednego. Walaupun mereka dibuang di dalam perapian yang menyala-nyala, tapi dong bilang, oh biar Bapak Raja mau kasih apa, botong sonde akan tinggalkan. Botong percaya Yesus mau tolong, Tuhan mau tolong beta, kotong sonde, kotong tetap percaya bahwa Tuhan tolong. Dan betul waktu dibuang ke perapian yang menyala-nyala, apa yang terjadi? Dong bukan 3 lah, 4 karena Tuhan ada sama-sama dengan dong. Amen. Itu langkah iman teman-teman. Ambil komitmen. Ibrani 11 ayat 6. It says, and it is impossible to please God without faith. Anything who wants to come to Him must believe that God exists and He rewards those who sincerely seek Him. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa ia memberikan upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi mesti sungguh-sungguh, radikal. Harus ambil langkah iman yang radikal teman-teman.
Son bisa bilang sudah ini nanti kotong tahu bahwa kotong pun kelemahan di situ, mah kotong pide mereka. Beta pasti bisa. Lari jauh, jangan pide mereka di situ. Sama kayak Yusuf toh, kotong belajar seperti Yusuf. Kalau kotong sudah tahu kotong kelemahan di situ, jangan pide mereka di situ. Oke, yang terakhir ya pernyataan ini mari kita baca sama-sama. If we have never been sick, how do we know there is a healing? If we have never faced a problem, how do we know there is a way out of the problem? If we never feel hopeless, how do we know there is true hope that God provides for us? Jadi ini berita baiknya teman-teman. Kalau kita tidak pernah rasa sakit, bagaimana kita tahu bahwa ada kesembuhan? Amen. Kalau kita tidak pernah ada dalam masalah, bagaimana kita tahu jalan keluarnya? Tidak mungkin. Kalau kita ada dalam masalah baru kita tahu jalan keluarnya. Dan kalau kita tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa hilang harapan, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada harapan yang Tuhan kasih dalam Yesus? Amen. Jadi ini berita baiknya. Bilang di teman-teman kiri kanan bahwa Yesus adalah harapanku. Amen. Nah, kenapa Tuhan izinkan semua itu? Tuhan izinkan, God allows illness, feelings of disappointment, and the problems happen in our lives so that we can get to know Him more deeply, and He has prepared better things for us. Jadi kalau kita hilang harapan, mungkin ketong hilang, ketong rasa kecewa, ketong rasa banyak hal, itu baik. Tuhan izinkan itu, Tuhan izinkan. Sekali lagi sama seperti Ayub. Ayub orang yang luar biasa, orang yang saleh, tapi Tuhan izinkan iblis, setan membuat dia akhirnya kehilangan harta benda, membuat dia akhirnya kehilangan dia punya anak-anak, orang-orang yang dia cintai. Tapi kalau kita baca terus akhir dari kisah Ayub, Tuhan kembalikan bahkan 2 kali lipat. Amen. Jadi kita mesti terus percaya. Satu yang terakhir, mungkin teman-teman akan bisa ingat ini. Hope. Ada akronimnya. Hope, hold on, pain ends. Sama-sama, coba baca kita sama-sama. Hold on, pain ends. Artinya bahwa dalam bahasa Kupang beta pakai begini, sabar teh hati susah dong, teh kecewa dong, pasti lewat. Oke? Bersabar, semua akan berakhir. Amen? Sekali lagi, hope, hold on, pain ends. Pakai gerakan sedikit. Hope, hold on, pains end. Lewat ya. Oke, sama-sama. Hope, hold on, pains end. Oke, sekali lagi kita bangkit berdiri. Minta teman-teman oke, sama-sama kita bilang hope, hold on, pain ends. Oke? Jadi ya, sebelum kita menghampiri Tuhan, saya mau kita bisa lihat beberapa hal tadi. Mungkin ada dari teman-teman yang ingat poin yang 1 dalam bahasa Inggris, bisa? Ada yang masih ingat poin 1 tadi? What to do? Apa yang kita lakukan? Lu mesti bikin apa kalau ada dalam rasa kecewa? Angkat tangan. Siapa yang apa? Mungkin 1 orang bisa. Oke, silakan. Yang pertama, poin yang pertama. Trust in the Lord. Dalam bahasa Indonesianya atau bahasa Kupangnya? Sungguh-sungguh percaya Tuhan. Oke, percaya sang Dia. Oke, percaya sang Tuhan. Oke, kasih tepuk tangan. Ya, silakan. Oke, 1 orang lagi. Ada yang tahu poin kedua? Silakan cepat. Poin yang kedua. Siapa? Oke. Poin yang kedua. Poin yang kedua apa? Pour out your heart to God. Pour out your heart to God. Oke, artinya. Dia pembahasa gaul, artinya apa? Curhat dengan Tuhan. Curhat dengan Tuhan. Oke, betul sekali. Luar biasa. Dan poin yang ketiga, ada yang masih ingat? Poin yang ketiga, silakan. Poin yang ketiga. Take step of faith.
Siapa itu? Satu kali lagi, oke. Take step of the faith. Satu kali lagi apa? Take step of faith. Take a step of faith. Oke, artinya Mengambil langkah iman. mengambil langkah iman. Oke, betul sekali, luar biasa. Satu lagi yang terakhir. Yang terakhir. Ada yang masih ingat hope? Yang tadi akronim dari hope. Bisa? Masih ingat hope? Yang tadi akronimnya. Ada, silakan angkat tangan. Masih ingat hope? Dia pembahasa Kupang tadi bilang apa? Coba dia pembahasa Kupang dulu, dia pembahasa Kupang. Bahasa Kupang dulu, ada yang ingat kok? Hope punya arti dalam bahasa Kupang tadi akronimnya. Ada? Angkat tangan yang mau ngomong angkat tangan. Ada angkat tangan. Oke, ada di sini Kak, ada di sini. Ya, dia pembahasa Kupang dulu. Sabar sate, hati susah nanti akan lewat. Oke, betul sekali. Sabar nanti hati susah dong lewat, pasti lewat. Oke. Yang bahasa Inggris masih ingat hope? Selain Kak ini, ada lagi yang masih ingat? Yang bahasa Inggris. Oke, ada satu di sini. Ya. Hold on, pain ends. Satu kali lagi, once again. Hold on, pain ends. Yes, betul. Betul sekali. Oke. Satu lagi yang terakhir, pakai gerakan. Gerakannya bagaimana? Oke, satu orang, siapa? Ayo. Satu orang. Bahasa Inggris dan gerakan. Terakhir, siapa? Ada di belakang sana kok? Ada. Atau di atas ini? Ada kok? Hah? Oh ada ini. Oke. Pakai di penggerakan tadi. Hold on. Hold on. Hold on. Finance. Oke, luar biasa. Oke. Ya. Mari kita menghampiri Tuhan. Mari teman-teman datang hampiri Tuhan. Ingat kembali tadi bahwa teman-teman mungkin ada yes. Biar Tuhan mau selidiki hati kita. Tuhan mau pulihkan kita. Percayalah kepada Tuhan. Trust in the Lord. Datang kepada Tuhan. Mari, Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan tahu kekecewaanmu. Tuhan tahu patah hatimu. Tuhan tahu hidupmu. Yes. Minta Tuhan untuk selidiki hati kita. Datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Amen. Yang Maha Tahu Dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Nyanyi, katakanlah. Biar ini menjadi komitmen kita. Apapun yang kita alami, apapun situasinya, kita tetap datang kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Kita mengambil langkah iman. Tidak menyerah dengan keadaan kita, tapi kita tetap cinta Yesus sampai pada akhirnya. Aku lihat
Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau mau kasih tahu kepada kami bahwa Engkau mengasihi kami. Tidak peduli situasi kami seperti apa. Mungkin kami ada dalam kekecewaan, mungkin kami ada dalam Tuhan hilang harapan. Tapi Tuhan, kami sudah dengar bahwa Engkau harapan satu-satunya. Saya berdoa Tuhan, saya deklarasikan Tuhan, orang-orang muda ini Tuhan berkemenangan, mengalami kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terjadi terobosan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak sama lagi seperti yang lama. Mereka respon, mereka berubah, mereka datang kepada Tuhan. Mereka mengalami Tuhan. Hidup mereka Tuhan menjadi orang-orang yang radikal, mengasihi dan berjalan bersama-sama Tuhan sampai menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih banyak Papa, terima kasih banyak ya Tuhan. We are more than conqueror, kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Terima kasih buat pemulihan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan buat Roh Kudus yang terus menolong setiap kami Tuhan, untuk kami semakin diperbaharui setiap hari Tuhan, sampai menyelesaikan rencana Tuhan. Terima kasih banyak Papa, dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin.